Oke, mari kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, mungkin ya, terserah mungkin kalian nonton video ini kapan. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang lanjutan materi dari pembelajaran TIK kelas bawah. Nah, untuk kelas 2 sendiri, Bapak menggunakan buku ini ya sebagai referensi materinya, tapi mungkin nanti selama praktek atau pembelajarannya materi akan dilengkapi dengan beberapa sumber yang lain juga. Oke, di pertemuan pertama sebelumnya kita sudah pernah bahas soal aplikasi pengolah gambar ya, bahwa di pembelajaran TIK kelas bawah khususnya di kelas 2 kita akan membahas tentang beberapa aplikasi untuk mengolah gambar. Sebenarnya aplikasi untuk mengolah gambar itu banyak banget sebenarnya ya. Tapi untuk kali ini kita cuma akan bahas beberapa aplikasi aja ya. Kita akan berfokus di 3 aplikasi. Itu ada Paint, terus ada aplikasi Corel Draw, dan aplikasi LibreOffice Draw. Tapi mungkin dalam prakteknya kita nggak akan pakai semua. Karena secara prinsip sebenarnya sama aja. Secara prinsip cara menggunakannya itu sama aja. Atau mirip-mirip lah. Tapi kita mungkin nanti untuk prakteknya akan berfokus pada satu aplikasi dulu ya. Kita akan pakai aplikasi Paint yang lebih mudah penerapannya. Nah, nanti secara bertahap akan dijelaskan juga bagaimana penerapan prinsip penggunaan aplikasi pengolah gambar di aplikasi-aplikasi yang lain. Apa aja miripnya, apa aja bedanya, ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar di Paint, ya, bagaimana tampilannya, terus apa aja yang ada di dalam tampilan tersebut, bagaimana cara kita menggunakannya. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita akan fokus di uh, menu bar atau tampilan menu utama atau tampilan menu pertama yang ada di Paint dan bagaimana cara menggunakannya nanti ya. Nah, untuk lengkapnya kita akan cek aja langsung ke layar komputer yang nanti Bapak siapkan. Oke. Yap. Ini adalah tampilan layarnya. Nanti kita akan menggunakan aplikasi Paint, salah satu aplikasi pengolah gambar yang akan kita gunakan untuk latihan atau untuk belajar bagaimana caranya menggambar di dalam komputer. Nah, aplikasi Paint ini sebenarnya aplikasi yang paling gampang ditemuin karena ini adalah aplikasi bawaan ya. Nah, kalau misalkan kalian udah nge-save aplikasinya di layar mungkin bisa langsung main, tapi kalau belum kita bisa cari di opsi pencarian ya, di search. Nah, Bapak kan ini pakai komputer dengan sistem operasi Windows X. Nah, itu kan beda-beda ya. Ada yang Windows 7 mungkin, Windows 8 juga, ada Windows 10 yang paling baru, tapi cuman ini pakai Windows X. Nah, kita coba cari dulu aplikasinya di Paint. Kita ketik Paint. Oke, Paint-nya udah ada. Nah, ini adalah tampilan tampilan awal daripada aplikasi Paint ya. Sebenarnya kita bisa lihat di sini udah ada toolsnya, ada banyak macam-macamnya ya. Terus ada bagian warna juga, di sini juga ada bagian yang putihnya, ini adalah sebagai kanvas untuk tempat kita nanti menggambar. Ya, cuman hari ini kita tidak akan mempelajari itu dulu, kita akan mempelajari bagian menu. Nah, bagian menu itu terletak di bagian atas biasanya ya. Terletak di bagian atas di sini. Itu ada di menunya. Nah, ini ada 3 menu utama, ada file ya, ada file, terus ada home dan ada view. File digunakan untuk settingan atau opsi-opsi general bagaimana kita nanti menyimpan atau mengolah gambarnya nanti setelah digambar ya. Home itu isinya adalah tools-tools yang kita gunakan ketika menggambar. Nanti kalau kamu menggambar, nah itu tools-toolsnya pakainya di sini. View itu adalah tampilan ya, setting menu untuk tampilannya. Ada zoom in untuk memperbesar gambar, ada zoom out untuk memperkecil gambar.
ya. Tapi kita hari ini akan mempelajari menu bar paling utama itu di bagian file, ya. Ini ada di bagian kiri atas di tampilan pane. Nah, oke. Untuk memulai, mari kita awali dari menu yang paling pertama. Di file itu ada new. New ini fungsinya adalah untuk membuat file baru atau membuka file baru. Kalau kita pengen udah bikin gambar nih, terus kita udah bosen gitu ya, terus pengen bikin baru lagi tapi malas menghapusnya, nah ini bisa pakai new nih. Kita coretin dulu. Bapak akan coret-coret dulu di kanvasnya pakai brush tebalannya segini. Oke, coret. Oke, nah terus kita pengen bikin kanvas baru atau kertas yang baru lah gitu ya. Kita buka file di sini, terus ada new, kita klik. Ininya nggak usah di save, don't save aja. Das, so kan. Jadi yang tadinya dia coret-coret itu ya, udah dicoret-coret, ketika diklik new dia akan balik lagi ke semula jadi putih bersih gitu ya. Oke, opsi berikutnya adalah opsi open. Opsi open adalah opsi dalam menu di Paint yang berguna untuk membuka file gambar yang sudah ada, yang udah di save sebelumnya. Jadi misalkan kamu nih pengen ngegambar pemandangan mungkin ya, pengen menggambar pemandangan tapi baru beres misalkan gambar rumahnya doang, belum dikasih mungkin tanaman, belum dikasih tambahan-tambahan yang lain lah ya. Nah, kita bisa menggunakan file open nanti kalau mau melanjutkan lagi. Oke, kita cobain ya. Ini ada di menu file. Di file klik, ada open. Diklik juga. Oke. Oke. Dia udah keluar tab opennya, terus kita pilih file gambar yang udah pernah kita gambar ya. Oke, ini Bapak udah nyiapin picture. Kalau udah dipilih, klik open. Nah, oke, keluar kan ya. Nah, ini adalah file gambar yang Bapak bikin sebelumnya. Jadi ini adalah gambar pemandangan rumah, simpel aja gambarnya. Ada rumah, ada pohon, sebelahnya awan, matahari. Nah, ini kan kalau misalkan kamu mau dilanjutin lagi gitu ya, mau bikin pot bunga misalkan, nah ini bisa dilanjutin. Jadi melanjutkan apa yang sudah kita bikin sebelumnya. Kita ambil contoh aja, kita mau nambahin tanaman di sebelah sini ya. Oke, tanaman. Oke. Pilih warnanya, pilih batangnya, pilih untuk potnya. Yap, udah. Nah, itu tadi opsi open ya. Jadi kita membuka file yang sudah ada sebelumnya. Nah, terus yang ketiga itu adalah fungsi save atau simpan. Nah, ini juga ada di file, ini di bagian bawahnya open, kita bisa pakai ini ketika kita mau menyimpan hasil gambar yang sudah beres. Oke, nah Bapak kita simpan dulu yang ini ya, tadi gambar yang sudah ditambahin tadi. Kita klik file, klik save. Nah, udah tuh kesimpan. Karena tadi ini udah disimpan sebelumnya dengan namanya open picture ini. Nah, ketika diklik save itu dia akan menyimpan otomatis gitu. Oke, kita balik lagi bikin ini baru lagi ya. Oke, udah bersih. Yang selanjutnya adalah save as. Save as juga dia ada di bagian menu di sini, di bagian bawahnya save. Nah, kita akan pakai ini. Kalau tadi standarnya, kalau Bapak bilang tadi banyaknya kita menggunakan format JPEG ya. Nah, kita mungkin bisa save ini sebagai PNG. PNG itu salah satu format gambar juga, cuman dia biasanya digunakan untuk
icon ya. Biasanya icon pakai PNG gitu. Sep. Nah, ini kalau udah keluar ya table save-nya, ini karena formatnya PNG udah kita ganti tadi, terus tinggal di namain aja pemandangan rumah. Sorry. Pemandangan rumah. Sip. Oke. Terus yang bagian selanjutnya ini adalah cetak atau print ya. Tapi sebelum itu kita akan bikin gambar dulu. Bapak akan bikin gambar dulu ya. Akan bikin gambar. Nanti gambarnya akan kita print. Oke. Das. 2 hours later. Oke. Jadi ceritanya ini udah beres gambarnya. Ya seadanya aja ya, kita coba aja dulu. Ini gambar yang udah Bapak bikin sebelumnya. Nah, nanti kita akan coba untuk ngeprint gambar ini. Jadi nanti kalau kalian juga misalkan udah beres gambar terus gambarnya pengen di print gitu ya. Nah, itu bisa. Kita buka di bagian file, di bagian kiri atas, klik filenya, terus opsi printnya itu ada di sini ya. Ini ada di sini. Di bagian save as bawahnya. Nah, terus di bagian kanan kita tinggal ada beberapa opsi sebenarnya, tapi kalau kamu pengen gampangnya ini kita tinggal klik print aja ya. Kita tinggal klik print and klik. Nah, nanti datang dia opsi printernya yang mana. Nah, kamu pilih misalkan ini Bapak pakai Epson L360 series ya. Kalau sudah, kamu tinggal apply terus di print. One eternity later. Nah, kalau misalkan kamu udah berhasil ngeprint hasil gambar yang tadi, ini Bapak juga udah berhasil ngeprint hasil gambar Bapak tadi di laptop, dan ini hasilnya. Bagus ya? Enggak sih seadanya. Oke, ini hasil gambar yang sudah berhasil di print ya. Jadi kalau kamu ngegambar, kamu juga bisa ngeprint hasil gambarnya ya. Oke, kita balik lagi. Yuk, ini adalah opsi selanjutnya. Di bagian bawah setelah print ini ada from scanner sebenarnya, cuman kita lewat aja. Nah, ini di bagian bawahnya ini ada set as desktop background ya. Jadi gambar yang kamu udah bikin ya, ini gambar yang udah Bapak bikin bisa kita jadiin wallpaper di laptop kita gitu. Jadi kita klik, caranya kita klik file lagi, kita ke bagian set as desktop background, terus ini di bagian kanannya nanti dia ada 3 pilihan nih. Biasanya ada 3 pilihan ya. Ada fill, ada tile, ada center. Fill itu nanti si gambarnya akan disetting memenuhi layar kita. Terus tile ini gambarnya kalau misalkan gambar kita kecil, dia akan dibikin ada beberapa gambarnya sampai memenuhi layar. Atau center. Nah, kalau center ini adalah opsi untuk nyimpen gambar yang sudah kita bikin di bagian tengah. Walaupun misalkan si gambarnya nggak cukup gede untuk ukuran layar kita, tapi nanti langsung disetting di tengah aja. Nah, kita coba pilih fill aja ya biar bagus ya. Fill. Oke, udah. Nih, sekarang kita lihat. Dar. Nah, nih. Ini gambar yang udah kita coba bikin tadi, terus di setting menjadi wallpaper atau desktop, tampilan desktop di laptop kita. Ya. Jadi nanti kalau misalkan kamu udah beres menggambar gitu ya, menggambar pemandangan, mungkin menggambar mobil atau menggambar apa aja bebas, bisa di save atau di set as desktop ya, di set sebagai desktopnya ini desktopnya laptop kamu atau komputer kamu. Oke, kita balik lagi ke Paint. Sip. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada apa di sini? Oh, ada exit. Ya, habis udah paling untuk menu barnya
itu cuman segitu aja. Ini adalah fungsi terakhirnya ada fungsi exit. Berarti ya ini sebagai akhir juga ya. Nanti kamu bisa coba di rumah. Oke. Nah, kita coba file exit. Ini kita coba exit. Yap, kalau udah di save itu akan otomatis nge-save ya. Oke, yang Bapak juga udah nge-save nih. Oke, jadi untuk pembelajaran kali ini sementara itu aja dulu fungsi-fungsi dari menu bar yang ada di aplikasi Paint dan bagaimana cara menggunakannya. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.